Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam keadaan baik ya. Amin ya robbal alamin. Tentunya kami senang sekali kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Terima kasih juga yang sudah hadir di studio rumah Mama Dede. Ada teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, udah makan belum? Udah. Belum? Oh belum. Hah? Udah. Udah ya, waduh luar biasa. Sarapan belum? Oh udah. Udah, nikah? Belum. Belum. Mas Bedu mau yang mana, ada 5 nih? Lu mau tunjuk aja mau yang mana. Zahra nih kadang-kadang ya. Idolnya bener. Aku jadi merasa introspeksi itu, apakah aku seperti itu gitu kan. Aku merasa kayaknya aku harus mengkoreksi diri nih, aku harus bermuhasabah. Masya Allah, bagus itu Mas Bedu. Ya tapi kan kebanyakan orang rata-rata tuh ya bermuhasabah, introspeksi itu kalau setiap tahun sekali. Pas tahun baru, atau bukan pas ulang tahun. Atau kayak misalnya menjelang UN tuh sering dikumpulin satu sekolah muhasabah bareng-bareng gitu ya. Nangis tuh kalau nggak lulus. Ya kan? Iya. Nah itu harusnya kan padahal ya Allah bilang kita tuh harusnya bermuhasabah atau menghisap diri kita tuh harusnya setiap hari gitu. Tiap hari ya, tiap nah, saat. Allah bilang kan hisaplah diri kalian sebelum Allah menghisap kalian. Masya Allah keren Mas Bedu, Masya Allah. Teman-teman Al-Balu juga sering menghisap tuh. Wah, menghisap apa? Assalamualaikum. Oh iya, ahli hisap ya. Damang? Ya Alhamdulillah. Bedu Damang? Alhamdulillah. Anak-anak apa kabar nih? Baik. Apa sih yang diceritain? Ini mah mengenai muhasabah diri. Kata Mas Bedu, kebanyakan orang cuman pas akhir tahun aja, pas ulang tahun aja. Padahal kata Mas Bedu harusnya tiap hari. Mantep Mas Bedu nih mah. Sekarang luar biasa wawasannya. Kan Tadinya kata Bedu setahun sekali. Biasanya. Biasanya. Oh, Pas sekarang? tahun, pas ulang tahun. Harusnya kan di Al-Quran dikatakan bahwa hisaplah diri kamu sebelum Allah hisap kamu gitu. Masya Allah. Hisap kalian. Kata siapa tuh? Kata Al-Quran. Bukan. Bukan ya? Oh bukan. Jangan kokoy lu. Bukan bukan no. Kan siapa yang ngajarin dari atas? Di materinya mah di situ. Bukan. Itu kata Umar bin Khattab. Atau Umar bin Khattab. Bukan kata Al-Quran. Bukan Al-Quran yang banyak. Baik-baik Mas. Jadi dikatakan gitu Pak ya. Jadi Ya. hisaplah sebelum Allah menghisap kalian gitu. Ya. Ya baik silahkan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Muhasabah itu menghisab diri kita. Masya Allah. Kenapa muhasabah diri? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan umur yang panjang sampai sekarang masih hidup. Itu yang disyukuri. Alhamdulillah. Tapi kita harus muhasabah diri. Kata Bedu dulu setahun sekali tiap tahun baru. Sekarang insya Allah tiap hari. Masya Allah. Masya Allah. Setiap hari kita harus muhasabah diri. Minimal sebelum tidur. Jangan langsung tidur. Jangan langsung tidur. Ya. Tapi hisab diri kita apa yang saya kerjakan semenjang tadi. Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Timbanglah amalan kalian sebelum amalan kalian ditimbang oleh Allah. Kita ukur sampai di mana ketakwaan saya. Sampai di mana keimanan saya. Ada nggak perintah Allah yang belum saya kerjakan? Ada nggak larangan Allah yang masih saya lakukan? Hisab diri kita. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Pengertiannya sangat dalam dan sangat luas dua. Peringatan. Semua yang hidup akan mati
perintah, sisa umur yang ada, yang kita tidak tahu sampai kapan, manfaatkan di jalan yang Allah ridho. Bagaimana caranya? Silahkan Anda lihat Al-Hasyr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligodin. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah. Dan setiap individu, nih individu kata Allah, harus mempersiapkan, menilai, menghisab apa yang akan kalian bawa mati besok. Bertakwa kepada Allah, Allah maha cepat perhitungannya. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita, orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, setiap saat menghisab diri. Saya hidup akan mati. Kalau mati, apa yang dibawa mati? Harta nggak dibawa mati. Rumah nggak dibawa mati. Suami ganteng, istri yang cantik nggak dibawa mati. Pangkat jabatan nggak dibawa mati. Tapi apa? Amalan. Ini menghisab diri sekarang. Ya Allah, semua titipan. Banyak yang lupa merasa gue kaya. Padahal ada hak fakir miskin. Merasa gue seorang pemimpin pejabat yang hebat. Padahal jabatan pangkat itu amanat dari Allah. Merasa paling cantik, cantik itu titipan dari Allah. Merasa paling tampan, tampan itu amanat dari Allah. Mana yang milik kita? Amalan yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan titipan amanat dari Allah. Makanya kata Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat ligodin. Setiap individu berpikir, apa yang akan kalian bawa mati besok? Pikirkan. Karena kekayaan nggak dibawa mati, artinya kita banyak sedekah. Harta yang dalam genggaman kita, hakikatnya milik Allah. Ada hak fakir miskin. Ada hak orang lain. Masya Allah, itu menghisab diri. Seorang pejabat, seorang pemimpin adalah bertanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamulah pemimpin. Semua pemimpin dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang mereka pimpin. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil adl. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menjadi seorang hakim, jadi orang hakim yang adil. Yang adil. Itu pertanggungjawaban kita. Ya, Hisab diri kita. Sudah amanat belum kita? Menyampaikan hak orang lain enggak? Sudah berlaku adil enggak sebagai orang tua kepada anak? Sebagai suami kepada istri? Semua wajib muhasabah diri buat kebutuhan diri kita. Oke, baik. Wajib muhasabah adalah untuk kebutuhan diri kita sendiri. Bukan buat orang lain. Bukan buat orang lain. Apakah kita sudah melakukan yang benar atau masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat? Innallaha birum bima ya'malun. Allah maha cepat perhitungannya dengan apa yang kamu kerjakan. Oke, baik. Baik ya Mas, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya. Muhasabah. Muhasabah diri mah. Muhasabah diri. Menghisab diri kita. Ya. Kapan menghisab diri kita? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 4142. Hei orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak dari pagi sampai petang. Sampai petang. Bukan pagi dan petang, pagi sampai petang. Sampai petang. Itu muhasabah diri. Ya. Pagi melek mata, alhamdulillah masih hidup. Tetangga tempo hari tidur bablas mati, ada nggak? Ada Mas. Alhamdulillah ya Allah masih sehat walafiat. Saudara saya dulu begitu bangun menyon. Ya Allah. Tahu nggak menyon? Iya. Stroke. Udah ngiler, udah ngeplek. Ya Allah. Alhamdulillah turun ke kamar mandi bisa turun. Teman saya, jamaah saya kakinya bengkak nggak bisa turun. Ya Allah. Pergi ke kamar mandi punya air bersih. Hisab diri lagi. Alhamdulillah punya air bersih buat mandi, buat istinja, buat wudhu. Orang lain rumahnya longsor. Orang lain kerendam banjir, kebakaran. Ya Allah. Terus sholat, alhamdulillah ya Allah saya bisa sholat.
Betapa banyak di luar sana orang yang mengaku beragama Islam, tahu kewajiban sholat, gak sholat. Ada nggak? Ada mah. Kalau emak-emak kalian mah masih anak-anak, pagi-pagi langsung habis subuh ke dapur, ngegoreng nasi, ceplok telur, ngangetin semur, goreng emping, bikin mie. Ini yang lazim, yang kebanyakan emak-emak mie yang gampang. Goreng nugget yang gampang dah emak-emak. Goreng sosis, nugget. Gitu kan. Bini lu, gue juga sama anak mantup yang gampang. Iya betul. Siapin tuh di meja. Iya bener mah. Alhamdulillah masih punya makanan. Orang lain lihat di TV, ya Allah. Nyari makanan kering. Ya Allah. Sisa-sisa. Nasi apa namanya kalau makanan kering? Nasi aking. Nasi aking. Tuh. Cukup pagi hari? Tidak. Bukrata wa asila. Menjelang tidur. Kata Allah dalam ayat ini, jangan langsung tidur. Zikir, muhasabah diri. Alhamdulillah ya Allah, sampai malam mau tidur masih sehat. Tetangga tadi masuk rumah sakit. Alhamdulillah masih hidup. Tadi saudara siang mati. Alhamdulillah hari ini semua jadwal bisa saya jalani. Ngaji, sholat, qobliyah, ba'diyah. Alhamdulillah hari ini baca Quran 1 juz. 1 lembar, 2 lembar. Alhamdulillah hafal ayat 1 ayat, 2 ayat. Alhamdulillah hari ini sedekah sama mertua sekian, sama orang tua sekian, sama ipar sekian, sama tetangga sekian. Itu menghisab diri, hitung, koreksi. Berapa rezeki saya, berapa yang saya sumbangkan, berapa yang saya keluarkan buat menolong orang lain. Hisab diri. Hisab juga mata kita. Alhamdulillah mata hari ini baca Quran berapa lembar. Hisab telinga kita. Alhamdulillah telinga ini mendengar ceramah agama sekian jam. Hisab mulut kita. Ada nggak ngomongin orang? Berapa banyak bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Tuh tanya semuanya. Hisab tangan kita. Berapa banyak nyantunin fakir miskin. Mengusap kepala mereka. Maksud mengusap itu mengasihani. Berapa banyak nih kaki dihisab. Mana ke taklim, mana ke masjid, ke pengajian, ke yasinan, ke zikiran, apa lebih banyak ke mall. Hisab diri kita. Karena semua anggota tubuh nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah yang disebut muhasabah. Makanya yang disebut muhasabah diri itu, yang pertama menyadarkan kita orang hidup akan mati. Menyadarkan kita perintah sisa umur yang ada, yang kita tidak tahu sampai kapan dipakai di jalan yang Allah ridho. Kalau seandainya kita menghisab diri, selama ini ilmu agama saya kurang, tambahin dong ngaji. Tambah lagi ngaji. Belajar sama guru-guru ngaji. Iya mah. Kalau tajwid kita kurang benar, belajar dong sama ahli tajwid. Kalau misalnya kita belum bisa baca Quran, ngaji dong sama bisa baca Quran. Kalau selama ini merasa ibadah kita sudah baik, boleh jadi maaf merasa sudah baik. Pertahankan yang baik, kemudian tingkatkan. Jangan kita, saya mah masih muda. Nanti aja kalau sudah tua, apa lu bisa menjamin hidup sampai tua? Enggak bisa. Bukankah yang namanya umur banyak yang muda mati, yang tua belum juga mati? Bukankah yang namanya umur yang sakit tahunan nggak mati-mati, yang sehat blek tabrakan mati? Ya Allah. Itulah yang namanya muhasabah. Iya mah. Melihat diri kita masing-masing seolah-olah kita berkaca. Masya Allah. Allahul ladzi khalaqakum min dhofin summa jala min ba'di dhofin quwwah. Summa jala min ba'di quwwatan dhofan wa saibah yahluku ma yasa Ar-Rum 54. Allah ciptakan kalian awalnya lemah, kuat, hebat. Lemah, berubah sesuai dengan kehendak Allah. Ini muhasabah diri. Dengan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Hisab diri kita. Dulu lemah, kuat. Jangan sombong, melemah kembali. Muka yang dulu kenceng lagi muda, kisut. Iya mah. Itu SMS dikirim oleh Allah. Deh, tua, kisut. Dulu yang namanya rambut hitam legam bergelombang, indah nian, enak dipandang. Sok buka kudungan, uban mulu. SMS dikirim oleh Allah, tua lu deh. Udah uban mulu. Dulu mata yang tajam. Orang di seberang jalanan. Mampir.
Nenek-nenek jangankan seberang jalanan, berhadapan. Dikucek dulu matanya. Siapa ya? Nanya sama cucunya. Siapa yang ngomong sama nenek? Dulu telinga kita tajam, orang telepon. Halo, ntar gue lagi sibuk, tak telepon balik. Nggak perlu nanya siapa dia. Nenek-nenek, jangankan ditelepon. Orang ngajak ngomong. Hah? BOLOT. Dulu gigi kita yang kuat. Kedong-dong. Rujak, mangga, mengkal. Kelapa. Oh, kelapa muda. Paya mengkal, krauk-krauk bangkuang. Waduh ya. Nenek-nenek, jangankan mangga mengkal. Jangankan paya mengkal. Gue doyan sukro nih. Sukro atu aja, melejit. Melejit. Meletak. Ya, mama pernah makan jagung rebus. Gigi gue kecopot atu, gigi palsu. Nyangkut di jagung. Kenapa ini jagung keras? Ya Allah. Hisap diri kita. Hisap ya, Ma. Dulu tenaga yang kuat. Masih muda. Namanya baru pindah ke Perumnas ya. Girang kan punya rumah. Iya, Ma. Dorong lemari, dorong kursi, kuat. Kuat pindah-pindahin bang. Kasur, jemur, kuat. Sekarang, jangankan dorong lemari, dorong kursi, ngejemur kasur, bawa diri juga dah. Apalagi naik tangga, itu menghisap diri. Iya. SMS dikirim oleh Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang kurang? Persiapan kita. Persiapannya, Ma. Kita tahu teman yang seumur udah banyak yang mati. Kita lihat jangankan yang seumur mamah, di bawah mamah aja udah banyak yang stroke, yang tidak bisa bergerak. Masya Allah, harusnya kita semakin muhasabah diri. Tingkatkan ilmu kita. Tingkatkan pengetahuan kita. Tingkatkan amal ibadah kita. Tingkatkan muamalah kita. Itulah yang disebut dengan muhasabah diri sebelum datangnya kematian. Baiklah, kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya. Jamaah yang ada di studio, silakan siapkan pertanyaan. Setelah ini silakan juga ajukan kepada Mama, nanti Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di TV One, tentunya di rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah, Anda kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Yuk dipersilakan, ayo. Yang mau bertanya tentang muhasabah diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Lina. Saya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke Lina. Mas, saya galau nih mah. Ada apa galau? Jadi gini mah, kan kadang kalau manusia itu suka timbul rasa males tuh mah. Gimana caranya biar dia itu konsisten atau senantiasa bermuhasabah diri? Oh, bermuhasabah diri. Oke. Ya. Malas itu Lina godaan setan. Setan menggoda yang pertama dengan perbuatan dosa besar. Kalau seandainya kamu ini sudah besar umur 30, belum juga dapat jodoh, mandi kembang tengah malam. Ya Allah. 7 rupa, 7 sumur, 7 masjid. Itu kan syirik, kita tahu nggak bakal melakukannya. Nggak dilakukannya. Digesek lagi dengan yang kedua. Campur dengan kebaikan. Kalau itu belum mempan, banyak sedekah ke masjid. Ke anak yatim, fakir miskin. Tapi jangan lupa ya Lin, mandi kembangnya. Campur kan? Campur. Itu setan. Ternyata tidak juga mempan. Ini orang tetap ibadah intensif terus. Dihantam lagi oleh setan dengan kemalasan. Malam jam 2 bangun pipis. Jam 3 bangun pipis. Bangun. Nggak pengen wudhu. Udah tahu jam. Udah tahu tahajud waktu terbaik. Mau kena punya air, punya badan sehat. Segen ntar bobo lagi. Tidur lagi. Ternyata orang tadi bisa melawan godaan setan dari rasa malas. Ibadah rajin. Masya Allah. Baru lagi siaran nih, ngantuk melulu Iya, mulu. Mah. Mama nggak tahu kan dari jam 1 bedu matahari. Tahajud mah. Masya Habis baca Allah. Quran, zikir sampai pagi. Hmm. Ikhlas tahajudnya, ikhlas baca Qurannya, ikhlas murotalnya. Cuman jadi ria. Kedengaran sama orang, ih bedu rajin. Nah, jadi ini Lina. Cara godaan setan, makanya yakinkan di hati. Ini godaan setan, lawan.
mau belajar, malas, lawan. Karena waktu sangat berharga. Wal asr, innal insana lafi husrin, illal ladzina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Hargai waktu. Kalau kita menyadari betapa ruginya yang tidak menghargai waktu. Begini Lin, kita bareng hidup. Yang satu orang dihitung waktunya. Jam sekian saya ke pasar, terus masak, nyapu, ngepel, bebenah, neriska, baca Quran, baca buku. Yang satu malas diikutin, nonton TV aja, sinetron, megang HP aja. Kaum rebahan. Kaum rebahan. Mama tanya sama Lina, buang waktunya sama nggak? Sama. Yang untung mana? Yang pertama. Yang pertama. Waktunya habis. Lapar Yang tadinya nggak dapat hasil, yang kedua lapar nggak dapat hasil. Yang tadinya udah apal ayat, yang ini mah cuman nonton sinetron. Ada yang nangis ikut nangis, ada yang tertawa ikut ketawa. Masa Allah, ini yang rugi. Makanya lawan rasa malas, karena itu perbuatan setan yang terkutuk. Begitu Lina. Itu Lina. Gimana Lin? Yakinkan waktu dipertanyakan. Ketika seorang meninggal dunia tidak akan bergerak hati seorang hamba sebelum ditanya 5 perkara. Usiamu, masa bunamu, dari mana kekayaanmu, kemanakan kekayaanmu, dari mana ilmumu, kemanakan ilmumu, dipakai apa umurmu. Hati-hati. Ya. Baik, terima kasih Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mama, ada yang bertanya juga nih melalui Instagram ya. Ada Cindy Puspita _aja. Oke. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Galau nih Ma. Ada apa Cindy aja? Ada ucapan dari sahabat yaitu Umar bin Khattab, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Itu apa maknanya ya Mah? Adakah kaitannya dengan muhasabah diri? Terima kasih Mah. Tadi sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Oke. Mengandung 2 pengertian yang sangat dalam. Peringatan dan perintah. Peringatan sebanyak hidup pasti mati. Perintah sisa umur yang ada dipakai di jalannya Allah ridho. Nah, ada lagi yang kedua nih, Mah. Dari @iam_cahyani. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Cahyani. Kalau nih, Mah, dalam muhasabah diri mengapa hati dapat dikalahkan? Minta penjelasannya ya, Mah. Terima kasih, Mah. Kenapa hati dapat dikalahkan? Mudah dapat dikalahkan, Pak. Karena apa? Hati dalam Quran terbagi 3. Ada hati yang sehat, yang selamat, dia mengenal Allah, mencintai Allah, ibadah karena Allah, berbuat karena Allah, berkata karena Allah, semuanya tujuannya satu, libtigo imardotillah. Inilah orang yang akan selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Asy-Syu'ara 8889. Akan datang suatu hari di mana harta kekayaan, anak turunan tidak ada manfaatnya kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Semoga kita termasuk ini. Amin ya Allah. Amin. Ada orang yang hatinya mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun alim. Ditutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka distempel, dapat azab yang sangat pedih. Siapa? Orang ini hatinya mati. Mana yang hatinya mati tidak mengenal Allah. Boro-boro ibadah kepada Allah, jauh dari Allah. Dia berkata karena nafsu, dia berbuat karena nafsu, bersikap karena nafsu. Yang penting nafsunya terpenuhi. Orang seperti ini hidupnya seperti orang haus, minum air laut, bukan makin hilang, makin terus. Banyak orang yang aneh, berbuat maksiat terus menerus, ada nggak? Ada, Mah. Makin jauh. Ini yang hatinya mati. Ya Allah. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Hubbuka li sayyin yu'mi wa yusimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan engkau buta dan engkau tuli. Contoh, udah punya anak bini, pacaran anak perawan orang seumur anak. Ada nggak? Ada. Yang nggak mikir dikatain orang. Iya. Udah punya pangkat, jabatan, dia korupsi. Ada nggak? Ada. Nggak malu. Yu'mi wa yusimu. Buta dan tuli. Orang ngomong apa? Emang gua pikirin. Yang penting gua puas nggak ada urusan. Ya Allah. Orang udah punya bini cantik, jelita, sabar, baik. Pacaran sama pembokatnya. Masya Allah. Orang punya suami tampan, rupawan, pejabat, kaya raya. Pacaran sama sopirnya. Ya Allah. Astagfirullah. Jangan kaget. Matanya dibalik oleh iblis.
Makanya bisakah disembuhkan hati ini? Bisa. Bisa. Dengan resep 3. 1. Tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. 2. Hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, banyak bertaubat atas dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah, kalau kita selama ini punya hati yang sakit, bisa sehat kembali. Maka hati kita, walaupun diajak oleh setan berbuat sesuatu yang buruk, akan bisa melawannya. Makanya dengan berkat kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, sudah jelas ya penjelasan dari Mama ya atas pertanyaan-pertanyaan juga. Ya. Yang lewat Instagram juga sudah dijawab oleh Mama. Tadi ada di Instagram? Iya, ada. Ada, oke. Ya, baik. Bapak, Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau berbagi informasi kesehatan bersama suplemen sendi Well Move. Silakan, Mbak Lula. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada pertanyaan nih dari teman-teman Institut Mangga, Ilmu silakan Al-Quran. teman-teman. Ya, teman-teman Mama nih, silakan. Umuran sama Mama ya. Cucunya Mama. Cucu Mama ini. Cucu. Dibuka dulu nih, tanya. Buka dulu saya spesialnya. Versinya diangkat sedikit. Atas ini. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Mah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mangga. Saya galau nih Mah. Ada apa Alfi? Tanya untuk memotivasi diri kita nih biar bisa bermuhasabah diri setiap hari. Itu gimana sih Mah? Maksudnya apa ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa bermuhasabah diri? Gitu. Ya. Ya. Oke. Alfi silahkan lihat di dalam Ar-Ra'du 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah hatinya tenang dan tentram. Kalau dengan zikir mengingat Allah. Ketahui oleh kalian zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang. Tenang. Apa arti zikir, Afi? Zikir itu artinya ingat. Ingat. Mengingat kepada Allah, ingat saya hidup karena Allah, ingat saya adalah makhluk Allah. Allah Khalik yang menciptakan saya. Ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ingat pula hidup ini adalah amanat. Tubuh ini adalah amanat. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki adalah amanat. Semuanya sekarang bisa berfungsi dengan baik. Manfaatkan di tempat yang baik. Maka kita bisa muhasabah diri. Menyadari kalau mati mah semuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang bisa dimanfaatkan dengan baik. Alhamdulillah. Mati sudah bisa tidak bisa apa-apa. Makanya muhasabahnya bagaimana Alfi? Ketika saya sekarang mandi, apa saya bisa menjamin nanti sore mandi sendiri? Apa dimandiin yang mandiin mayat? Saya pakai baju, apa bisa menjamin dibuka sendiri? Apa digunting sama yang mandiin mayat? Saya melangkah keluar rumah atau bisa menjamin nanti pulang sore saya melangkah sendiri? Apa digotong sama yang mandiin mayat? Ya Allah, kalau kita mengingat itu, muhasabah diri, maka kita akan semakin memperbaiki ibadah kita. Memperbaiki muamalah kita, sedekah kita, amal soleh kita. Itulah yang diterima oleh Allah. Mereka yang di tempat surganya Allah. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mereka tempatnya surganya Allah dan kekal dalam selama-lamanya. Masya Allah, innal abrara lafi naim. Orang yang sudah berbuat baik tempatnya nikmat surganya Allah. Jadi caranya banyak ingat setiap saat dan kesempatan. Karena menenangkan hati kita. Coba kalau orang yang berbuat jahat, gemerusu hatinya nggak nyaman. Nggak tenang. Gelisah terus ya. Masya Allah, itu sayang banyak Gitu. zikir. Baik Mama, makasih ya Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya untuk memotivasi diri kita agar terus senantiasa bermuhasabah, banyak-banyak ingat mati dan berzikir ya, Maya. Betul. Dan ganjarannya adalah surganya Allah tadi. Kalau ngomong kalimat-kalimat thayyibah, Kalimat-kalimat yang baik. yang gitu. dilihat yang baik-baik. Oke. Yang didengar yang baik-baik. Itulah caranya menyadarkan bahwa saya muhasabah diri. Karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hati-hati.
Muhasabah diri, berarti untuk diri sendiri, Pak. Gimana kalau kita bermuhasabah mengajak seluruh anggota keluarga kita? Wajib. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Hendaknya muncul di antara kalian orang yang selalu mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang berbuat munkar, mereka beruntung. Siapa yang pertama diajak? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Keluarga kita. Keluarga kita terlebih dahulu. Diri Ya, kita. selamatkan lingkungan masyarakat kita, itu yang kita ajak. Ini perintah Allah. Perintah Allah. Karena kita makhluk yang terbaik dibanding dengan umat-umat yang lain. Itulah umat Islam. Mengajak berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar, karena kita orang yang beriman. Oke, Ya. baik kalau gitu. Baik. Jelas bahwa muhasabah memang sangat dibutuhkan untuk diri kita sendiri dan juga keluarga Dan kita. kewajiban kita semua. Dan kewajiban kita. Kalau gitu, Pak Rima, sekali lagi terima kasih Matosyah jamaah Zara. Kita ajak jamaah untuk berdoa agar kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa termotivasi, ya, memotivasi diri kita untuk membiasakan diri bermuhasabah, karena dengan bermuhasabah kita akan ingat bahwa sesungguhnya akhiratlah kelak yang akan menjadi tujuan kita. Dan kalau kita rajin-rajin bermuhasabah, insya Allah ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Begitu mohon kepada Allah agar kelak menjadi milik kita dan akhirat akan menanti kita, kadar kita, karena kita sering senantiasa bermuhasabah dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin rabbal alamin. Mari kita berdoa dan bermuhasabah. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, husukkan doa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Karena orang yang beriman dan bertakwa selalu mempersiapkan dirinya masing-masing apa yang akan mereka bawa pulang nanti esok ke yaumil akhir. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami agar kami setiap saat dan kesempatan bermuhasabah diri. Apa kekurangan kami? Apa kelalaian kami? Apa kelemahan kami? Berikan kepada kami kemampuan, kekuatan untuk merubah yang tidak baik, menambah yang kurang baik, mempertahankan yang sudah baik, bahkan menambah kualitasnya. Tentu dengan kekuatan darimu ya Allah. Karena engkau yang maha kuat. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, bimbing kami di jalanmu yang benar. Luruskan kami di jalanmu yang lurus. Kamu mohon kekuatan darimu ya Allah. Kemampuan untuk bermuhasabah. Lalu memperbaiki diri. Insya Allah engkau berikan kami yang terbaik. Sehingga kami mati husnul khatimah. Amin. Diterima olehmu ya Allah. Dimasukkan ke dalam surgamu ya Allah bersama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama Mas Pedro. Bawi, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga jamaah sudah hadir di studio dari IQ, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan sekali lagi jamaah, terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan follow terus, ikutin akun Instagram kami di @rumahmamadede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.